Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Davianti. Saya selaku moderator kelompok 2 yang terdiri dari Medina Adinda Hapsari, Siti Talita Raisa, Prasetya Georgi, dan Raihan Jayu Febrian. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai desain organisasi internasional. Nah, sebelum teman-teman saya menjelaskan mengenai pengertian desain organisasi internasional, di sini saya akan mengulas sedikit, yaitu desain organisasi internasional ini tentunya sangat mempengaruhi faktor lingkungan ya. Ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua faktor itu sangat mempengaruhi desain organisasi internasional. Bedanya, kalau faktor internal sendiri itu yang terjadi di dalam lingkungan organisasi dan itu dapat dikendalikan. Sedangkan untuk faktor eksternalnya itu berasal dari luar lingkungan kita dan itu sulit untuk dikendalikan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian desain organisasi internasional, itu dapat dijelaskan oleh saudari saya Siti Talita Raisa. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian desain organisasi. Pengertian desain organisasi. Desain organisasi atau disebut dengan struktur organisasi adalah pola keseluruhan komponen struktural dan konfigurasi yang digunakan untuk mengelola organisasi secara keseluruhan. Desain yang tepat untuk setiap organisasi yang diberikan tergantung pada ukuran perusahaan, strategi, teknologi, dan lingkungan, serta budaya negara yang dimana perusahaan beroperasi. Perusahaan tidak dapat berfungsi atau beroperasi dengan baik kecuali apabila berbagai komponen struktural dirancang dengan tepat. Melalui desain organisasi, perusahaan melakukan 4 hal. Pertama, ia mengalokasikan sumber daya organisasi. Kedua, menetapkan tugas untuk karyawan. Ketiga, itu memberitahu pada para karyawan tentang aturan dan prosedur yang berlaku di perusahaan dan harapan perusahaan terhadap kinerja karyawan. Keempat, mengumpulkan dan mengirimkan informasi yang diperlukan untuk pemecah masalah, membuat keputusan, dan pengendalian organisasi yang efektif. Tugas terakhir ini teramat penting bagi perusahaan multinasional besar yang harus mengelola sejumlah besar informasi antara kantor pusat perusahaan dan berbagai anak perusahaan dan staf yang menyebar di seluruh dunia. Baiklah, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu bentuk-bentuk desain organisasi. Yang pertama ada desain produk global, yang menyediakan beberapa potensi keuntungan kompetitif. Pertama, karena divisi berfokus pada satu produk atau kelompok produk, maka manajer divisi mendapatkan keahlian di semua aspek produk atau produk yang memungkinkan mereka untuk bersaing lebih baik secara global. Kedua, desain area global paling mungkin untuk digunakan oleh perusahaan yang produknya tidak mudah dipindah tangankan di wilayah. Pendekatan ini berguna untuk perusahaan dengan filosofi perusahaan polisentris dan multidomestik. Yang ketiga ada desain fungsional global, yaitu digunakan oleh perusahaan multinasional yang memiliki lini produk sempit atau serupa. Yang keempat ada desain fungsional global, yang berguna ketika berbagai kelompok pelanggan yang ditargetkan oleh sebuah perusahaan sangat beragam seperti memerlukan pendekatan pemasaran yang benar-benar berbeda. Dan yang terakhir ada desain metrik global. Sebuah perusahaan dapat membentuk kelompok-kelompok produk tertentu yang terdiri dari anggota departemen fungsional yang sudah ada. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya ada pengendalian strategis yang ditujukan untuk memantau seberapa baik bisnis internasional merumuskan strategi maupun seberapa baik pelaksanaan strategi tersebut. Pengendalian strategis berfokus pada seberapa baik perusahaan mendefinisikan dan mempertahankan keputusan strategi yang diinginkan dengan tegas dan seberapa efektif perusahaan menetapkan dan mencapai tujuan strateginya. Selanjutnya, yang B, pengendalian organisasional, berfokus pada desain organisasi itu sendiri. Jenis yang paling umum dari sistem pengendalian organisasi adalah desentralisasi pusat pengendalian. Menggunakan sistem ini, perusahaan pertama yang mengidentifikasi pusat tanggung jawab yang mendasar dalam organisasi. Unit bisnis strategis sering didefinisikan sebagai pusat tanggung jawab seperti wilayah geografis atau kelompok produk.
Setelah pusat pengendalian diidentifikasi, perusahaan kemudian mengevaluasi setiap berdasarkan seberapa efektif memenuhi tujuan strateginya. Dan yang terakhir C, pengendalian operasional berfokus secara khusus pada proses operasi dan sistem di dalam perusahaan dan anak perusahaan dan unit operasi. Perusahaan juga mungkin memerlukan sistem pengendalian operasi untuk setiap fasilitas manufaktur, pusat distribusi, dan pusat administrasi. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman-teman mengenai sistem pengendalian dalam bisnis internasional dalam 4 langkah dasar. Yang pertama ialah menetapkan standar. Yang dimaksud dengan standar di sini adalah sasaran atau target yang harus dicapai dalam menjalankan fungsi manajemen. Standar ini akan digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja. Yang selanjutnya ialah pengukuran kinerja. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama, penentuan saran yang harus spesifik, terukur, menantang dan didasarkan pada waktu tertentu. Yang kedua, penentuan standar kinerja. Pentingnya penilaian kinerja harus merupakan penilaian yang objektif, yaitu mengukur kinerja sesungguhnya melalui standar. Yang ketiga adalah penentuan metode dan pelaksanaan penilaian. Metode yang dimaksud adalah pendekatan atau cara serta perlengkapan yang digunakan seperti formulir, dan pelaksanaannya yang digunakan berdasarkan berbagai pendekatan seperti metode perbandingan, tes, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang keempat adalah evaluasi penilaian. Evaluasi penilaian merupakan pemberian umpan balik terhadap kinerja yang harus diubah dan dipertahankan serta berbagai tindakan yang harus diambil dalam upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Yang ketiga ialah perbandingan kinerja aktual dengan standar. Pengendalian atau pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Proses pengendalian dan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi. Yang terakhir adalah menanggapi penyimpangan. Dalam konteks menanggapi penyimpangan ialah kita harus menyiapkan apa yang terjadi jika terjadinya penyimpangan atau penyelewengan agar tidak berakibat fatal bagi sistem kinerja yang merugikan pihak lain ataupun pihak-pihak yang bersangkutan, agar tidak berdampak buruk untuk kedepannya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan dengan sangat baik. Nah, dapat disimpulkan bahwa desain organisasi atau struktur organisasi adalah pola keseluruhan, komponen struktural, dan konfigurasi yang digunakan untuk mengelola organisasi secara keseluruhan. Maka dari itu, desain organisasi ini sangat penting seperti kendali dari segala komponen struktural yang ada di organisasi tersebut. Nah, desain organisasi yang tepat itu tergantung pada ukuran perusahaan, strategi, teknologi, lingkungan, serta budaya negara di mana perusahaan tersebut beroperasi. Selain itu, terdapat 5 bentuk paling umum dari desain organisasi global, seperti produk, area, fungsional, pelanggan, dan matriks. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami meminta maaf. Kepada Bapak Ari kami berterima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.